Khusus untuk tanaman yang berusia pendek. Oh, Gitu, seperti melon, semangka, timun, dan umur-umur yang panjang lainnya mungkin lebih bagus untuk perairan yang di bawah musang dilubangin 10 cm. Kesetresannya itu rendah. oh. Jadi dia nggak harus stres dulu, mati dulu, karena medianya tidak dikotak-atik. Salam jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para petani di seluruh Nusantara, sebangsa dan setanah air, mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan juga dimudahkan ya teman-teman dari segala urusannya gitu ya Lur ya. Oke, Sobat Tani, kali ini kita berada di ladangnya Mas Yoyo kembali depan rumah ya, tengah penanaman. Itu nih beliaunya nih, Mas Yoyo. Assalamualaikum Mas Yoyo. Waalaikumsalam, Pak. Sehat Mas Yoyo? Alhamdulillah sehat. Oke, kegiatannya apa nih? Hari ini kita lagi nanam timun, Pak. Nanam timun. Timun dari panah merah, mereknya Bandana. Alhamdulillah kemarin sudah nanam, cuman belum selesai. Kita sekarang menerusin ini. Paling tinggal 1 baris lagi, makanya untuk yang nanam cuma 2 orang. 2 orang. Jadi nggak banyak-banyak karena sudah tinggal sedikit. Nah Mas Yoyo, tekniknya gimana Mas Yoyo dari prakteknya ini? Musim dipanas, musim kemarau, kering kerontang. Tanam timun ya biasa Pak, seperti ini. Cuman penyiraman kita harus rutin dan fokus. Dan hari ini, saat ini kita melakukan sistem perairannya menggunakan selang piping. Ya nanti kita, kalau ini kan banyak sistem sih ya. Ada vertigasi, tetes, ada yang model di lubang selangnya di bawah mulsa. Yang jelas kita pakai sistem-sistem, nanti kita coba semua. Kita bikin konten biar rekan-rekan nanti milih yang mana. Gitu. Terus sekarang kita lagi menggunakan selang piping. Kalau menurut saya, kalau pakai selang piping ini Pak, sebenarnya untuk basahnya kurang maksimal sih. Basahnya ya? Iya, cuman dia lebih fokus karena disesuaikan apa yang kita tanam. Kalau penanaman yang berumur panjang, biasanya kita nggak menggunakan ini sih. Jadi kan kalau ini yang fokus basah kan cuma 1 lubang Di tanamannya itu ya, di pohonnya itu ya. Sehubungan timun itu usianya pendek dan perakarannya nggak begitu banyak, ya cukup menggunakan perairan ini. Tapi kalau cabai dan umur-umur yang panjang lainnya mungkin lebih bagus untuk perairan yang di bawah musang dilubangin 10 cm seperti yang ada di video itu Pak. Itu lebih bagus itu. Oh gitu. Jadi ya, basahnya lebih rata ke seluruh areal tanah ini, basah semua. Yang jelas semua ada risiko kelebihan dan kekurangannya ada Pak. Kalau ini kelebihannya ya lebih fokus, kekurangannya ini kalau kena angin kadang copot, kadang ada sumbat juga. Jadi kita lagi ngecek ini juga, lagi ngontrol mana yang kira-kira airnya nggak keluar. Kita berarti lagi. Perlu ketelitian juga ya. Iya, semua ada kekurangan dan kelebihan nih Mas. Ini usia berapa hari benihnya ini Mas Yoyo? Untuk usianya ini kalau timun nggak lama bisa langsung tanam Pak. Ini kayaknya usianya 4-5 hari. Jadi kan kita pertama kita semai di potrai seperti ini Pak. Nah seperti ini kan potrai. Ini bebas sebenarnya. Mau disemai di daun yang digulung-gulung itu Bisa. Itu malah lebih enak itu. Jadi kalau waktu penanaman kita nggak harus nyopot media. Jadi langsung masukin sama media-medianya. Ada yang model pakai plastik juga, ada yang model pakai potrai. Ini seleranya masing-masing ya. Kalau kita kemarin yang pakai daun pisang ya bikin, terus potrai bikin. Ternyata yang lebih enak pakai daun pisang. Malah pakai daun tingkat pisang ya? kesetresannya itu rendah. Jadi dia nggak harus stres dulu, mati dulu, karena medianya tidak dikotak-atik. Kalau ini kan harus ambil pakai sendok garpu kemudian dimasukkan. Jelas gitu ya? Terkontaminasi dengan tangan atau tanah bergerak untuk medianya semai. Berubah lah ya media. Iya, otomatis dia tetap mengalami stres gitu. Nah kalau dari pengolahan tanah sendiri gimana Mas Yoyo ini? Kalau pengolahan lahan kebetulan kemarin tidak saya olah ini Pak. Ini bekas cabai. Nah itu tumpukan sampah cabainya masih. Jadi ketika usianya sudah tidak layak, nggak produktif lagi, kita cabut aja ini langsung. Dulu kan tanaman 1 di tengah ini. Kemudian kita cabut aja, kemudian kita ganti selang ininya, drip,
kita pakai piping. Ini masih ada selang drip yang di bawah, masih ini nggak saya ambil ini. Oh, berarti diganti ya? Ini bekas cabai ini selangnya. Oh, diganti baru gitu. Kita ganti yang di atas. Ini bekas nggak diolah ini. Bekas cabai langsung kita tanam, kita masukin lagi nutrisi, kita masukin kohe. Ini kohe nih. Ini kohe yang sudah fermentasi sebenarnya nih. Oh, nah ini yang kohe kambing apa kohe ayam nih? Saya nggak tahu ini, dan pengolahan pabrik ini. Oh, jadi yang jelas pupuk organik lah ya. Nah, organik ya. Kita masukin pupuk organik, kita masukin trichoderma lagi, langsung kita masukkan lewat air. Kemudian sambil nunggu semayan besar, kita airi terus. Dan sekarang penanaman gitu, Pak. Waktu penanaman ditentukan juga, Mas Yoyo? Kalau waktu tanaman nggak ditentukan sih, Pak. Yang jelas kalau tanaman sudah berdaun dua, nah ini jangan terlalu besar juga ya rekan-rekan, yang kalau mau nanam timun itu lebih enak yang sekecil ini ya. Jadi ketika muncul daun kuping dua ini langsung ditanam, karena kalau terlalu besar itu tingkat kelayuannya sangat tinggi. Oh gitu. Kalau daunnya udah ada dua daun asli, ini kan baru daun kuping tunas pertama sih sebenarnya. Tapi kalau udah terlalu besar dia tingkat kesetresannya tinggi nanti. Oh gitu. Susah hidup justru. Itu berlaku untuk semua tanaman apa khusus untuk khusus untuk tanaman yang berusia pendek? Oh gitu, seperti melon, semangka, timun. Cabai termasuk nggak, Mas? Kalau cabai enggak. Kalau cabai minimal 1 bulan lah kalau saya. 25 hari atau 1 bulan. Jadi kalau ini mungkin 4 hari 5 hari kemarin saya nyemai ini. Sudah saya langsung tanam. Gitu. Nah, kalau untuk Mas Yoyo sendiri ini tanam timun gitu, ini untuk mengisi waktu luang di musim kemarau ini aja atau gimana ini? Ya enggak juga sebenarnya, Pak. Yang jelas kita tanam sesuai keinginan saya sendiri. Jadi ketika kita ingin nanam timun ya kita tanam. Besok lagi bisa terjadi kita nanam pare, bisa terjadi kita nanam semelon, semangka gitu ya. Ya sesuai dengan moodnya, Pak lah. Moodnya ya. Tapi kalau cabai tetap nggak di cabai tetap nanam terus. Tetap nanam terus ya. Karena biar kita bikin Indonesia pedas gitu. Pokoknya kalau yang umur pendek kayaknya untuk selingan aja kayaknya. Nah ya, ini berhubung lahan kan lahan janda. Mau kita bongkar kan masih sayang. Jadi kita tanam dulu timun 1 kali, nanti kemudian entah nanti mau cabai lagi, cabai setan atau cabai merah keriting, nggak tahu, nanti besok ini kita pikir lagi gitu. Ini berapa ribu pohon, Mas Yoyo? Untuk hitungan kemarin sih kisaran 3.600-an. Tapi nggak tahu kenyataannya, kan kita maksudnya kalau hitung itu modelnya 1 baris, kita hitung ketemunya berapa ratus batang kalikan 14 bedeng gitu. Ini kemarin 200 berapa gitu. Ya mudah-mudahan ketemu. Jadi kan kalau bedengan itu mungkin panjangnya nggak sama, atau saat pelubangannya pun mungkin nggak sama. Jadi kisaran segitulah 3.500-an lah. Iya. Gitu. Tapi ini kalau tingkat kelayuannya memang agak kayaknya nggak ada, Mas Yoyo ya. Bisa dipositifkan kayaknya nggak layu. Soalnya sudah pengalaman yang sudah ya, dia layu tapi nggak ekstrim ya, nggak begitu layu sekali. Cuman sekedar layu biasa. Cuman nanti sore malam dia hidup lagi. Nanti ketika sudah beradaptasi di sini mungkin bisa terjadi dia cepat justru, karena kita pindahnya waktu masih kecil gitu. Nah seperti itu teman-teman. Oke Mas Yoyo, terima kasih banyak Mas Yoyo atas ilmu dan pengalamannya. Mudah-mudahan nanti bisa mengikuti terus sampai pemanenan. Amin. Timun ini gitu. Sehat sukses selalu Mas Yoyo. Amin. Nah jadi seperti itu teman-teman ya, kita ikuti video selanjutnya untuk pengerjaan mungkin pemupukan ataupun penyepraian gitu ya. Mudah-mudahan selalu mengikuti, pokoknya tetap semangat apapun jenis tanamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.